Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Lagi sekali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Zakaria 8 ayat 13 kita akan baca dan renungkan bersama. Demikian firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, banyak orang bercerita tentang masa lalunya yang sangat kelam, sangat suram. Mereka adalah orang-orang yang pernah berada di titik nol dalam hidupnya, atau bahkan di bawahnya. Tetapi kini hidupnya sangat berbeda dan berubah. Hidupnya tidak lagi sama dengan sebelumnya. Tuhan menolongnya dengan cara yang luar biasa. Tuhan memulihkan mereka, sehingga mereka berubah. Bapak Ibu terkasih, kehidupan yang diceritakan orang-orang kepada saya ternyata juga pernah terjadi pada bangsa Israel. Pada teks yang tadi kita baca memperlihatkan bagaimana upaya atau usaha Allah yang disampaikan pada Nabi Zakaria untuk mengembalikan bangsa Israel atau sisa-sisa umat Israel yang kembali dari pembuangan di Babel, kembali ke Yerusalem. Allah berjanji memulihkan umat Allah dari keterpurukan mereka. Kehidupan yang hancur karena penjajahan, hancurnya ekonomi, mereka sangat miskin, banyak hutang, kesulitan makan. Anggota keluarga dijual untuk dijadikan budak agar mereka bisa mendapatkan uang untuk bisa makan. Tanah warisan mereka dijual ke orang lain, bahkan bangsa lain, sehingga mereka tidak lagi memiliki tanah untuk menjadi lahan, bisa menanam dan mendapatkan makanan. Pajak pemerintah jajahan juga harus mereka bayar, dan itu sangat memberatkan. Keadaan sosial yang demikian carut-marut, politik, mereka tidak lagi memiliki raja. Pemimpin mereka ada di bawah penjajahan, dan pasti sangat membela kepentingan penjajah ketika itu. Bait Allah tidak selesai-selesai dibangun karena selalu diganggu oleh bangsa lain di sekitar Yerusalem, dan orang Israel sendiri yang juga mengganggu dan tidak mau membantu. Dari sisi agama, banyak di antara mereka yang mengikuti agama penjajah. Kebiasaan-kebiasaan anak-anak umat Israel tidak lagi belajar seperti zaman nenek moyang mereka dulu. Mereka diajarkan budaya dengan kebiasaan bangsa penjajah. Semuanya berubah dan dalam keadaan sangat memprihatinkan. Tuhan mengirimkan berkat atas bangsa Israel, yaitu pemulihan, penyelamatan bagi umat. Allah mengirimkan dan membangkitkan orang-orang untuk memperbaiki keadaan Israel. Pemulihan yang dilakukan adalah pemulihan seluruh sendi kehidupan bangsa itu. Melalui Zakaria, Allah mengingatkan dan terus melakukan apa yang diperintahkannya agar umat melakukan. Tuhan ingin mereka tetap teguh dan kuat hatinya, menanggung beban apapun karena Allah sedang bekerja memulihkan umatnya. Allah sedang merubah bangsa itu. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita ada dalam keadaan terpuruk mungkin. Dan kita berkata, di mana Tuhan ketika aku perlu? Di mana Tuhan ketika aku membutuhkannya? Mungkin kita merasa ada di bawah titik nol dalam kehidupan kita hari ini. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita untuk tetap memegang janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Tetap pandang pada Yesus. Ia yang meminta kita untuk tetap kuat dan teguh menanggung kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan. Dan tiba saatnya kelak Tuhan akan membuat kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Ia berjanji memulihkan anak-anaknya, keluarga kerajaan Allah. Ia menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Dan itu yang akan terjadi karena janjinya iya dan amin. Itu dilakukannya karena kita ini berharga dan bernilai di matanya. Ia Allah yang tidak bisa gagal karena Dia Allah. Jadi tetaplah teguh berdiri, tetap berpengharapan dan jangan goyah. Teguhkan hati, percayakan hidup ini kepadanya, karena Ia berkuasa atas segala sesuatu. Janjinya pada kita demikian, aku akan menyelamatkan kamu.
sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkan hatimu. Amin.